Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa, NPM 2235102550 dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat video presentasi Google Slides saya untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental yang dimana ini adalah pertemuan yang ke-15. Materinya itu membahas tentang React Native Deployment. Nah, pada pertemuan ke-15 ini terdapat sebuah link video YouTube dengan judul yaitu Every Way to Build Your React Native App with Expo. Expo Go, Pre-Build, Xcode, Android Studio, dan EAS. Nah, membangun aplikasi React Native dengan Expo bisa jadi mudah tetapi agak membingungkan. Panduan ini membahas berbagai cara untuk membangun dan mengelola aplikasi React Native menggunakan Expo, termasuk pembuatan lokal dan penggunaan IDE seperti Android Studio dan Xcode. Nah, terdapat beberapa bagian-bagian pada link video YouTube tersebut yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada Basic with Expo Go. Yang kedua ada Expo Pre-Build. Yang ketiga ada Building with Xcode. Yang keempat ada Building through Android Studio. Yang kelima ada Expo Application Service atau EAS. Dan yang terakhir atau yang keenam ada Additional Course. Nah, langsung saja membahas yang pertama yaitu Basic with Expo Go. NPX Expo Start untuk memulai proyek Expo. Buat kode QR untuk melihat pratinjau aplikasi di perangkat iOS ataupun Android menggunakan aplikasi Expo Go. Gunakan pintasan misalnya untuk simulator iOS maupun untuk Android untuk menyederhanakan proses. Jadi yang pertama itu diketikkan perintah npx expo untuk menginstal Expo Go di project yang dibuat. Di sini contohnya project Expo Build. Selanjutnya setelah berhasil install akan muncul kode QR dan di sini ada Open Android, lalu ada Open iOS maupun web. Setelah berhasil dibuka, maka akan muncul Expo Build on Simmons. Selanjutnya, ideal untuk pengujian cepat dengan SDK yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Live Preload untuk memperbarui aplikasi secara otomatis selama pengembangan. Keterbatasan hanya mendukung SDK yang dibundle. Masalah mungkin timbul dengan modul asli yang tidak disertakan dalam Expo Go. Nah, di sini terdapat bacaan Live 1 seperti di hasilnya di sini juga ada Live 1 di Expo Go-nya. Selanjutnya yang kedua yaitu Expo Pre-Build. Digunakan npx Expo Pre-Build untuk membuat folder proyek asli untuk Android dan iOS. Menindaklanjuti npx Expo Run iOS atau npx Expo Run Android menjalankan aplikasi pada simulator atau perangkat. Versi pengembangan memperbolehkan pemasangan modul asli apapun sehingga meningkatkan fleksibilitas. Jadi di sini diketikkan perintah npx expo prebuild untuk menginstal prebuild di project ini. Nah, selanjutnya itu ada npx expo run iOS. Jadi ini untuk menginstal di iOS. Setelah itu akan muncul using development build. Di Expo-nya akan muncul Expo build-nya, lalu diklik open. Setelah klik open akan muncul Live 1 tadi. Lalu di sini
bisa diganti untuk melihat apakah sudah berhasilnya dengan mengganti live one tadi dengan test one, maka muncul juga test one di sini. Lalu debugging dan pengembangan, tekan Ctrl dan Command plus Z menu debugging React Native pada versi pengembangan. Menggunakan klien, pengembangan Expo memungkinkan pengalaman debugging yang lebih terintegrasi mirip dengan Expo Go. Jadi bisa di sini diklikkan perintah npx expo run iOS device. Jadi menggunakan device iOS. Selanjutnya setelah berhasil maka akan muncul device-nya yaitu iOS tadi. Di sini ada React Native Dev menu bridge running JSI. Nah, akan muncul setelah berhasil di install tadi. Nah, lalu di sini ada npx expo install expo dev client. Nah, setelah diinstal maka akan muncullah test one tadi. Seperti di sebelumnya tadi. Selanjutnya bisa juga menggantikan perintah npx expo prebuild -- client, lalu diklik continue. Ini akan muncul seperti ini expo build-nya dan mendapatkan connect to ini IP address-nya. Selanjutnya yang ketiga itu ada building with Xcode, di mana Xcode buka proyek iOS, konfigurasi skema debug atau release, dan kelola build. Selalu jalankan npx expo start untuk memastikan server pengembangan lokal aktif saat pengujian. Nah, ketikkan perintah npx expo untuk menjalankannya. Setelah itu akan muncul hasilnya setelah berhasil install seperti ini. Ini kan live one masih nih. Nah, bisa juga diganti menjadi Xcode one, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, CNG memungkinkan pembaruan otomatis ke proyek asli saat perubahan dibuat di app.json. App.json itu yang ini. Digunakan npx expo prebuild strip client untuk mereset dan membersihkan folder asli bila diperlukan. Jadi di sini ada plugins Expo Router. Selanjutnya yang keempat ada building through Android Studio. Android Studio pendekatan serupa, ubah varian build dan buat APK atau bundle. Selalu jalankan npx expo start untuk memastikan server pengembangan lokal aktif saat pengujian. Jadi di sini bisa terlihat ini kan menggunakan Pixel 6 Pro API. Nah, di sini bisa diganti kita sesuai dengan device yang kita gunakan. Di sini ada Pixel 6 Pro API 32 sesuai dengan yang ada di sampingnya. Jadi ini bisa diganti sesuai dengan device yang ingin kita gunakan. Selanjutnya sesuai dengan yang tadi yaitu npx expo yang dijalankan. Setelah itu akan muncul development build seperti ini. Lalu muncul continue. Setelah diklik continue maka akan muncul sesuai dengan live one tadi. Bisa juga diganti menjadi Android one seperti yang tampil di sini. Selanjutnya yang kelima itu ada Expo Application Service atau EAS. EAS menyediakan layanan pembangunan berbasis code untuk proyek Expo, menyederhanakan proses pembangunan. Gunakan
IAES build perintah setelah mengkonfigurasi proyek dengan IAES login dan IAES build configure. IAES mendukung pembangunan lokal dan cloud. Pembangunannya membuatnya lebih mudah untuk menyederhanakan aplikasi iOS dan Android. Jadi di sini bisa diketikkan perintah IAES login. Nah, yang dimasukkan di sini itu username, email or username dari akun Expo yang digunakan seperti yang dicontohkan di video tersebut. Selanjutnya ketikkan juga perintah IAES build configure untuk mengkonfigurasi build di IAES ini. Lalu akan muncul your project is ready to build, berarti sudah berhasil bisa digunakan untuk build-nya. Nah, untuk membangun iOS diperlukan Mac. Pengguna Windows hanya dapat membangun aplikasi Android secara lokal. Gunakan perintah expo CLI untuk pembuatan cepat guna menghindari kerumitan IDE atau Integrated Development Environment, kecuali jika diperlukan. Selalu konfigurasi pengaturan asli app.json untuk mendapatkan build yang konsisten. Nah, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir itu ada additional course, yang mana di video YouTube tersebut yang memberitahukan bahwa ada course yang free yang bisa dikerjakan untuk lebih menambah pemahaman terkait build and deploy React Native apps with Expo IAES. Seperti yang ada di gambar ini. Ini contoh-contoh course yang bisa dipelajari. Selanjutnya, ringkasan dari video itu tersebut, Expo Go, pratinjau aplikasi di perangkat dengan cepat melalui pemindaian kode QR. Expo Pre-Build, hasilkan proyek asli untuk fleksibilitas lebih dengan modul asli tambahan. Selanjutnya yang ketiga ada Xcode dan Android Studio. Gunakan alat asli untuk pengalaman pengembangan yang lebih tradisional. Yang keempat ada IAES Build, menyederhanakan pembuatan cloud dan proses pengiriman untuk iOS dan Android. Yang kelima ada Live Reload, memungkinkan umpan balik instan selama pengembangan dengan perubahan cepat. Pembuatan asli berkelanjutan, menjaga file asli tetap diperbarui secara otomatis seiring dengan perubahan proyek. Yang ketujuh atau yang terakhir, plugin konfigurasi custom, tingkatkan fleksibilitas dalam membangun aplikasi dengan konfigurasi tambahan. Maaf jika agak ribut. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Memahami cara memanfaatkan Expo termasuk Expo Go, Pre-Build, dan IAES membekali pengembangan dengan alat yang diperlukan untuk membangun dan menerapkan aplikasi React Native secara efisien. Membiasakan diri dengan proses ini akan meningkatkan alur kerja pengembangan dan menyederhanakan penerapan aplikasi. Expo Go adalah sebagai alat yang sangat baik untuk pengembangan dan pengujian yang cepat, tetapi memiliki keterbatasan pada dukungan modul asli, yang dapat menjadi masalah untuk aplikasi yang rumit. Transisi ke pengaturan pra-bangun memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan modul asli, meningkatkan fungsionalitas aplikasi, dan mengaktifkan lebih banyak pustaka. Alat-alat seperti Xcode dan Android Studio menyediakan lingkungan yang familiar bagi pengembang dengan pengalaman asli yang memungkinkan mereka memanfaatkan fitur-fitur debugging dan penyebaran tingkat lanjut. IAES menyederhanakan proses membangun dan mengirimkan aplikasi ke toko aplikasi, memudahkan pengembang untuk mengelola siklus rilis mereka. Live Reload meningkatkan kecepatan pengembangan. Fitur ini meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan
pengembang melihat efek perubahan mereka secara instan. Mengurangi putaran umpan balik selama pengembangan. Pembuatan asli yang berkelanjutan adalah kuncinya. Hal ini memastikan bahwa proyek asli tetap sinkron dengan konfigurasi dan dependensi terkini. Meminimalkan risiko ketidaksesuaian. Cold build dan dengan EAS, hal ini memungkinkan integrasi yang mulus dan dapat secara signifikan mengurangi kompleksitas dalam membangun dan menguji aplikasi di berbagai platform. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi untuk yang pertemuan ke-15 ini. Jadi intinya pada pertemuan yang ke-15 ini itu di video YouTube tersebut mengajarkan tentang pengguna Xpogo dengan build, lalu ada Xcode juga, lalu ada Android, lalu ada EAS juga. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan di Google Slide saya ini tentang React Native deployment. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.